Iya, silahkan presenter. Izin menjawab, Miss. Iya, silakan. Terkait tricks untuk menjawab long conversation. Nah, saya sendiri ini masih mengalami kesulitan, tapi biasanya kalau ini tips dari saya sendiri ya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang berbeda. Kalau saya biasanya kan mengetahui topiknya terlebih dahulu. Nah, itu biasanya percakapannya itu tidak jauh berbeda dari apa yang dibahas. Maksudnya percakapan antara satu dan yang lainnya itu biasanya saling berkesinambungan. Terus biasanya ada juga vocab-vocab yang sering diulang. Nah, itu biasanya saya memilih sebagai jawaban yang benar. Mungkin dari teman-teman yang lain atau presentator yang lain ingin menambahkan. All right. Thank you for the answer. Anyone wants to add the information how to answer or how to solve the questions in part B, especially longer conversation? Gimana sih caranya menaklukkan ya pertanyaan yang ada di longer conversation ini, terlebih untuk tahu sebenarnya topiknya atau yang dibicarakan itu apa sih? Yang bisa saya yang bisa saya garis bawahi tadi dari jawaban presenter, menurut saya yang paling penting memang kita harus fokus pada kata-kata yang mungkin sering muncul atau kata-kata yang sering dibicarakan begitu ya di conversation-nya. Let's say mungkin sepanjang conversation itu sering berbicara tentang COVID. Ya, pasti tidak jauh juga nanti pertanyaannya atau topiknya juga tentang itu. Ataupun kalau di TOEFL test pasti juga ini akan ada kata yang lain yang mungkin bisa menggambarkan COVID itu sendiri. Jadi karena TOEFL itu kan tingkat kesulitannya berbeda dengan tes yang lain, sehingga kalaupun nanti dibilang jawaban yang ada itu tidak tertulis jelas COVID-19 begitu ya, pasti akan ada kata yang mempunyai sinonim dengan COVID itu. Misal ada pandemic atau it's like disease, virus, seperti itu. Yeah, so you have to be careful with the repeated words. Benar sekali, saya kira. Di kata-kata yang berulang itu bisa jadi salah satu clue atau petunjuk untuk menjawab ini. Begitu. Oke. Apa ada pertanyaan lain? Atau mungkin masih ada yang ditanyakan dari jawaban kali ini? Karena kalau di TOEFL test itu ini ya, kadang juga ada sebuah tingkat kesulitan tersendiri. Kalau tadi kan benar bahwa di part A atau di bagian A yang short conversation, kita boleh untuk lebih fokus pada the second speaker ya, sehingga nanti juga yang ditanyakan oleh naratornya itu lebih ke situ. Oke, mungkin kita harus break dulu ya, karena ada adzan. So, we'll be back
for about 5 minutes later on.
Okay, just additional information. Selain tadi ini ya, poin pentingnya bahwa kita juga harus memperhatikan, repeated words atau kata yang sering dibicarakan dalam conversation, kita juga, bisa memperhatikan pada aspek kalau kita kenal dalam bahasa Indonesia itu ada 5W plus 1H. Ya, jadi, penting sekali untuk bisa menangkap beberapa poin seperti what, when, where, how, why, dan seterusnya. Sehingga kita, at least bisa menebak nanti pertanyaan yang akan ditanyakan itu seperti apa. Apakah tentang tempatnya, kapan, atau, dengan siapa, itu biasanya juga akan menjadi, pertanyaan di bagian B ini, di bagian longer conversation ini. Begitu yang bisa saya tambahkan. Is there any questions? Bisa dipahami ya tadi yang bertanya maupun mungkin teman-teman yang lain juga ada yang, ingin menanyakan ini, begitu? Okay, no more questions? Tadi sudah sempat memberikan latihan soal belum ya ke para audiens? Jadi, seperti exercise. Okay, so there is no question. Saya ingin ini ya, menunjukkan form assessment-nya untuk menilai para presenter tadi. Bisa share screen ya? Atau saya share saja di grup? Oke, saya coba share screen, scoring rubrik untuk peer assessment ya, atau peer review. Can you see my scoring system atau bentuk penilaiannya? Sudah terlihat, Miss. Okay, so there are 5 aspects here from fluency until content. You can give
5 points if your friends have the maximum score. Jadi untuk nilai yang paling baik di setiap aspeknya kalian bisa memberikan 5 ya. Sedangkan untuk yang paling rendah itu di angka 1. Jadi range-nya sekitar 1 sampai 5. Oke, untuk first aspek sendiri yang dinilai adalah fluency. Fluency dalam hal ini berarti presenter tidak ada keraguan ataupun sangat lancar dalam menjelaskannya, berarti kalian bisa memberikan angka 5. Ya, di sini kan dinyatakan the speaker speaks confidently and naturally with no distracting hesitations and the ideas flow smoothly. Jadi ketika misalnya pembicaranya bisa dengan sangat percaya diri dan sangat natural begitu ya, sangat alami dalam mempresentasikan materinya tanpa ada keraguan begitu, dan juga ide yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan lancar, berarti bisa kalian beri nilai 5. Tetapi kalau sebaliknya misalnya terlalu banyak keraguan, kemudian dia seperti menghafal begitu ya, itu berarti sangat disayangkan bahwa kalian harus memberikan nilai 1 begitu. Untuk aspek selanjutnya yakni pronunciation, berarti untuk pengucapan kalian tadi bisa mengingat apakah teman kalian itu pengucapannya sudah benar, atau mungkin kalau ada beberapa yang tidak tepat, berarti bisa diberikan angka 3 untuk range yang average ya, untuk yang tengah-tengah. Sedangkan jika pronunciation-nya sudah atau sangat banyak sekali yang ditemukan tidak tepat, berarti poin yang diberikan itu hanya 1 begitu ya. That is pronunciation. Selanjutnya untuk grammar atau tata bahasanya, kalian bisa melihat tadi apakah the speaker menggunakan grammar yang tidak tepat atau malah justru dia tidak ada kesalahan dalam penggunaan grammar gitu. Jadi 5 untuk penggunaan grammar yang benar, dan sebaliknya 1 jika grammar ataupun tenses yang digunakan itu inappropriate, tidak tepat begitu ya. Next we have vocabulary. If the vocabulary is sufficient to be understood, jadi ketika kata yang diberikan itu sangat mudah dipahami atau istilahnya understandable gitu ya, dapat dipahami dengan makna yang cukup mudah begitu, sehingga kalian bisa memberikan angka 5. Tetapi kalau misalnya vocabulary yang digunakan hanya itu saja, berulang kali presenter menyebutkan kata yang sama, misalnya and then, kemudian beberapa saat berikutnya menggunakan and then lagi dan seterusnya, berarti the vocabulary is very limited ya, hanya terbatas. Dan juga ada juga kata-kata yang tidak tepat, incorrect words di sini digunakan. Sering, berarti poinnya sangat rendah, yakni 1. Last but not least, it is about the content. If your friends know well the material, ya, kalau misalnya teman kalian tadi sangat menguasai materi, berarti harus dikasih poin 5 karena dia knowledgeable about the subject and provides a significant level of detail. Jadi kalau sangat gamblang menjelaskannya, harus dikasih nilai 5. Sebaliknya juga jika terlihat pembicaranya tadi seperti belum menguasai materinya dan juga banyak seperti membaca begitu ya, bukan menjelaskan, berarti the speaker seems to have little or no understanding of the subject.
and the statements are superficial or not relevant, berarti bisa jadi kalimat yang diucapkan itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan materinya. Nah, itu juga bisa diberikan angka 1. That's all the aspects or criteria for reviewing your friend speaking atau your friend's presentation. So far, any questions? Ada yang ingin ditanyakan dalam penilaian ini? No? Is that all clear? Sudah jelas? Untuk nilai yang paling rendah berapa? 1. Yeah, good. Then you have you can give the highest point berapa? 5. Ya. Fluency untuk aspek apa? Dalam fluency apa yang dinilai? Kelancaran. Kelancaran. Jadi seberapa dia fluent, seberapa dia tidak ada jeda dalam menjelaskan, begitu tidak ada keraguan, berarti dia harus diberikan 5. Kalau content tadi bagaimana? Apa yang dinilai? Penguasaan materi ya. Kalau di konten itu berarti yang dinilai ketika presenternya bisa menguasai materi, nah berarti harus diberikan nilai 5 begitu. Atau kalau misalnya cukup tengah-tengah begitu, ya bisa diberikan nilai 3. Untuk pronunciation, apa yang dinilai? Pelafalan. Ya, pelafalan atau kita mengenalnya dengan pengucapannya ya. Apakah ada kata yang tidak tepat begitu pengucapannya? Nah, itu harus diperhatikan betul-betul tadi bagaimana presenternya atau speakernya mengucapkan katanya dalam bahasa Inggris begitu. Well, I will stop sharing first. Saya simpulkan ya dari presentasi hari ini. Actually, for the first presentation, I think you have done well, guys. So, can we give applause to the presenters? Coba tepuk tangan dong untuk presentersnya. Sudah did so far, ya, did great. Jadi saya acungi jempol, saya apresiasi untuk presentasi pertama sudah cukup baik. Untuk next presenter sampai akhir, I hope that this discussion can train or give a speaking practice to all of you. Jadi saya harapkan dengan adanya diskusi ini itu bisa memberikan latihan speaking ke kalian semua. Jadi harapan saya itu kalian bisa present material in English karena kita kan mata kuliahnya bahasa Inggris ya, gitu. Nah, jadi untuk selanjutnya saya harap kalian bisa use your English in a good way, in an appropriate way. Tetapi mungkin nanti untuk istilahnya berikutnya, artinya untuk awal itu bisa menjelaskan dengan bahasa Inggris, tetapi untuk pertanyaan, misalnya ada yang tanya kemudian masih belum jelas, nah itu mau menjelaskan dalam bahasa Indonesia itu boleh saja begitu ya. Tapi untuk the first explanation,
I think it is better to use English because I will score for your speaking ability too ya, karena saya juga akan menilai dan teman-teman nanti di akhir pertemuan juga akan menilai your ability of speaking. Begitu ya? Is it understood well? Ya, semoga bisa dipahami. Kalau sudah, kalian bisa melihat e-learning ya. Di sana sudah saya share Google Form-nya untuk setiap presenter. Jadi, setiap orang nanti akan menilai ini tadi, satu orang tidak ada ya presenternya? Yang Sulistiani? Iya, Miss, sakit. Oh ya, jadi, benar, di e-learning sudah saya share 4 form untuk 4 presenter. Jadi nanti satu orang akan menilai 4 orang tersebut ya. Atau misalnya presentersnya, let's say Nora begitu. Berarti Nora nanti akan menilai 3 orang ya, jadi tidak perlu menilai dirinya sendiri begitu. Tapi untuk yang bukan presenters, berarti kalian harus menilai semuanya, harus menilai keempat-empatnya tersebut ya. Satu link itu untuk satu orang. Jadi linknya berbeda-beda. Sudah saya namai di sana. Silahkan diperhatikan dengan teliti begitu ya. Jadi jangan sampai salah orang. Link misalnya untuk Nora. Ya sudah berarti kalian harus menilai sesuai kemampuan Nora tadi seperti apa. Link untuk Ufika. Ya, speaking-nya tadi seperti apa, begitu. Does it make sense? Okay. Okay, no more questions? Itu Miss, untuk presentasi di minggu depan itu kelompok mana, Miss? Oh iya. Terima kasih sudah diingatkan. Belum saya tentukan ya. Belum, Miss. Oke, saya coba lihat lagi ini, apa nama-nama kelompoknya. Bentar ya. Untuk, minggu depan berarti oh, ada yang tanya ya di grup? Oke, ya. Kalau tadi yang lupa tidak mengisi presensi tidak apa-apa, yang penting untuk, peer review ya atau penilaian untuk teman kalian harus diisi ya, karena juga akan, punya persentase 50% dari peer review. Jadi 50% nanti dari teman-teman, 50% dari saya gitu. Oke, Miss. Oke, sebentar. Saya cari nama kelompoknya dulu. Kok tidak saya tandai ya nama kelompoknya? Sebentar. Atau bisa di-post ulang nama-namanya? Oh, atau mungkin ini ya, kita akhiri dulu Zoom session-nya, kita beralih ke WA group ya. Yes, Miss. Okay, so we will discuss via WhatsApp group, and I think that's all for Zoom session today. Thank you very much, and see you on WhatsApp group. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you.